sudah kami naikkan menjadi berbau harum di hadapan-Mu ya Tuhan. Boleh menyenangkan hati-Mu ya Tuhan. Engkau telah memberkati hamba-Mu yang mengambil bagian dalam pelayanan hari ini ya Bapa. Berkati kami semuanya ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan waktu dan tempat ini ke dalam tangan-Mu. Dari awal pertengahan sampai pada akhirnya, kiranya Roh Kudus-Mu yang memimpin kami, Roh Kudus-Mu yang berdaulat penuh atas kami semuanya ya Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, terpujilah nama-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur kepada-Mu ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, shekenara lalabasanda lalabasanda, ya rabasekenara lalabasanda lalabasanda, ya rabasekenara lalabasanda. Bapa Yesus, ya rabatakara lalabasanda, kami naikkan pujian penyembahan kami kepada-Mu. Hanya Engkau saja yang layak dipuji dan disembah. Hanya Engkau saja yang ditinggikan ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, akan ada kegerakan Roh Allah dalam sidang-Mu. Akan ada sesuatu yang baru yang Engkau taruhkan ya Bapa. Khususnya untuk Bapak Gembala sidang itu disampaikan kepada kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terpujilah nama-Mu. Kami akan menerima berkat firman-Mu hari ini Tuhan. Firman yang hidup berkuasa menembus setiap hati kami, yang mengubahkan hati pikiran kami Bapa. Dalam nama Yesus kami berdoa, kami bersyukur kepada-Mu. Haleluya, haleluya, amin. Silakan duduk. Shalom, puji Tuhan. Ya, di sini aman, nggak terlalu kena AC. Shalom, puji Tuhan, malam hari ini kita masih sore ya. Nah, saya ingatkan bahwa besok itu masih hari libur, cuti bersama katanya. Ya, ibu-ibu cuti bersama nggak? Pada baiklah. Nah, saudara, pembacaan kita ada di dalam Matius 6 tentang berdoa dan berpuasa. Ya, saudara siapkan di situ, nanti ada seseorang yang saya meminta untuk membaca nanti ya di dalam penelaahan ini. Matius 6 ayat 5 sampai yang ke-15. Hal berdoa. Sudah ketemu? Saudara, ini banyak Alkitab nih. Ya. Ya. Bagi-bagiin. Gratis. Ya. Iya. Iya. Puji Tuhan. Ya. Pokoknya belakangan ya punya. Hal berdoa. Dan apabila kamu berdoa, janganlah berdoa seperti orang munafik. Mereka suka mengucapkan doanya dengan berdiri dalam rumah-rumah ibadat dan pada tikungan-tikungan jalan raya, supaya mereka dilihat orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Silakan. Ayat 6. Tutuplah pintu dan berdoa kepada Bapa-Mu yang ada di tempat tersembunyi, maka Bapa-Mu yang melihat di tersembunyi akan membalaskannya kepadamu. Lagi pula dalam doamu itu janganlah kamu bertele-tele seperti kebiasaan orang yang tidak mengenal Allah. Mereka menyangka bahwa karena banyaknya kata-kata doanya akan dikabulkan. Jadi janganlah kamu seperti mereka, karena Bapa-Mu mengetahui apa yang kamu perlukan sebelum kamu meminta kepadanya. Karena itu berdoalah demikian, Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Silakan. Masih. Tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahan. Saya percaya bahwa setiap doa kita ingin dijawab. Betul? Siapa yang hari ini bergumul terus kemudian dalam doa puasa, bukan semoga tapi kiranya Tuhan akan menjawab doa kita. Ya, tentunya semua kita pengen seperti itu. Ada doa pribadi, doa untuk pekerjaan, rumah tangga, usaha dan lain sebagainya. Dan ada doa yang sepertinya ya biasa saja nanti dilakukan, tetapi ada yang membutuhkan mujizat yang luar biasa.
Pak Posman habis dioperasi. Kemudian ada teman-teman juga yang masih terapi, Pak Rio, dan juga ada beberapa yang keluar masuk rumah sakit. Nah, itu membutuhkan mujizat yang luar biasa. Tetapi saya percaya bahwa mujizat bisa terjadi seketika, tetapi juga sambil jalan. Makanya yang belum sembuh, jangan memberontak kepada Tuhan. Tetap imani bahwa pada waktunya akan sembuh. Puji Tuhan. Ada dua hal doa yang tidak dijawab oleh Tuhan di dalam ayat ini. Yang pertama di ayat yang kelima tadi mengatakan, dan apabila kamu berdoa, janganlah berdoa seperti orang munafik. Jadi Tuhan tidak suka dengan doa orang yang munafik. Nah, orang munafik itu kadang-kadang terlalu gembira, tetapi juga kadang-kadang terlalu sedih gitu loh kalau kita lihatnya. Jadi nggak ada apa-apa, nggak ada angin, nggak ada apa, tiba-tiba dia gembiranya kelewat gitu loh. Tetapi kadang-kadang bersedihnya juga kelewat gitu loh. Kadang-kadang mereka juga memuji kita juga agak kebablasan begitu loh. Udah terasa bahwa kita itu nggak ganteng banget. Ih, Bapak ganteng banget ya. Nah, maunya apa ini? Nah, orang yang tulus tidak begitu. Tetapi orang yang munafik kadang-kadang begitu. Nah, kemunafikan ini juga sering terjadi karena pengen terlihat lebih rohani daripada yang lainnya. Nah, kita lihat bahwa orang-orang Farisi, orang-orang ahli Taurat itu mereka suka di pasar-pasar, di tikungan jalan supaya dilihat orang, ya. Nah, Tuhan tidak berkenan yang begitu karena Tuhan bilang bahwa mereka sudah menerima upahnya. Bahkan ada kemunafikan itu yang memang dibalut dengan agama. Nah, di negara kita sering kita melewati itu. Jadi orang kalau udah kemasannya itu agama, wah itu luar biasa, itu laku, saudara. Tetapi buat kita adalah tidak perlu yang seperti itu, saudara. Membanggakan yang berlebihan, kemudian juga doa orang yang benar sangat besar kuasanya. Saya percaya saudara sekalian bahwa sesungguhnya yang penting bagi kita adalah bukan bagaimana kita memperlakukan diri kita ditampilkan di depan orang, tetapi apakah hidup kita benar di mata Tuhan. Amin. Jadi kalau orang benar itu doanya mengandung kuasa yang sangat besar. Ayat 6 tadi, berdoalah di tempat tersembunyi dan Allah akan mendengar doamu dan akan membalasnya. Nah, saudara sekalian, kita melihat kalau kita sudah ada orang, doa kita agak beda, rangkaiannya agak beda, agak puitis dikit begitu ya. Jadi waktu kita doa makan juga, waduh saudara, sampai Tuhan pencipta langit dan bumi, ya, Engkau yang menciptakan segala sesuatu, dan Engkau yang mengetahui yang terjadi seluruh dunia, bagaimana perang terjadi, bagaimana orang kelaparan. Nah, kalau orang kelamaan di situ, saudara, terlalu panjang-panjang, akhirnya ikan kita bisa habis, ikan kita bisa hilang. Tetapi kadang-kadang kita menyadari bahwa kalau sudah di kerumunan itu banyak kata-kata yang pengen kita tampilkan. Mari saudara sekali kita berusaha untuk bisa apa adanya di hadapan Tuhan. Tuhan Yesus, saya mau makan, Tuhan berkati supaya tidak ada gangguan kesehatan apapun, tidak ada bakteri, tidak ada jamur, tidak ada yang mengganggu, tidak ada virus apapun juga. Dalam nama Yesus saya terima dan ucapan syukur, haleluya, amin. Dan saudara sekalian, kebanyakan kita percaya bahwa doa itu harus merem gitu ya saudara. Tetapi orang yang tulus kadang-kadang juga tidak harus begitu. Kadang-kadang kita sambil melek juga bisa, tetapi mesti tulus saudara. Yang penting gak munafik, tulus. Tuhan terima kasih tempe goreng, terima kasih ayamnya mana mah. Tetapi ini juga terlalu membuat-buat ya. Tetapi istilahnya dengan sambil begitu juga bisa. Artinya yang penting hati kita saudara, hati kita tulus betul di hadapan Tuhan. Di ayat 16 mengatakan tentang puasa saudara. Apabila kamu berpuasa, janganlah muram mukamu seperti orang munafik. Mereka mengubah air mukanya supaya orang melihat bahwa mereka sedang berpuasa. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi apabila engkau berpuasa, minyakilah kepalamu dan cucilah mukamu, supaya jangan dilihat oleh orang bahwa engkau sedang berpuasa, melainkan hanya oleh Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Nah, rupanya dalam berpuasa itu namanya rambut dan juga wajah kita harus diatur sefresh mungkin. Ada orang yang pengen kelihatan lemes, pucat, sampai bibirnya nggak pakai lipstick, kemudian sampai, aduh saudara sekalian. Nah, mereka sudah dapat upah dari temennya. Lu puasa ya? Keren banget. Saya aja nggak kuat puasa kayak gitu loh. Mereka 30 hari saudara.
Nah kira baru sehari aja ya, ada yang udah nggak kuat. Tetapi ada anak-anak kami yang terlihat puasa hari ini ya. Anak Bu Grace, kemudian si Jason juga, Jojo juga, Hana juga ya. Itu siapa lagi? Melsia, iya Melsia juga ya. Iya, puji Tuhan. Nah saya teringat di GBI Pulung Kencana itu malah mereka mengadakan doa puasa itu sekolah minggu loh. Ya, mereka mengadakan doa puasa dan mereka ada di rumah ibadah, terus kemudian mereka melakukan itu luar biasa. Jadi anak-anak juga dilatih untuk puasa gitu loh. Nah kata medis puasa itu sebenarnya lebih sehat karena mengeluarkan toksin-toksin begitu ya. Makanya saudara sekalian, saya tidak mengira sebanyak ini. Makanya nanti bagi-bagi saja ya apa yang seadanya, potong kecil-kecil. Tetapi saya percaya pasti Tuhan akan cukupkan lah. Ya, puji Tuhan. Nah, itu adalah puasa saudara. Yang bagus adalah ya saya memang puasa, tetapi tetap harus fresh. Tetap bisa memuji Tuhan, memuliakan Tuhan dengan baik. Yang kedua adalah doa yang bertele-tele. Dalam ayat yang ke-7 tadi mengatakan 1, 2, 3. Lagi pula dalam doamu itu janganlah kamu bertele-tele seperti kebiasaan orang yang tidak mengenal Allah. Mereka menyangka bahwa karena banyaknya kata-kata doanya akan dikabulkan. Konsep kita bukan banyaknya kata-kata saudara. Nah kalau kita misalnya mau doa, mau segera pergi, kan gak boleh lama-lama. Kami mendoakan Amerika Serikat, kami mendoakan Ukraina, kami mendoakan begini, tet, belakang udah mesti jalan saudara. Nah artinya bahwa kita jangan terkesan bahwa yang kalimat yang begitu panjang-panjang, yang begitu itu kayaknya menggugah Tuhan. Tidak selalu begitu saudara. Karena yang penting di sini adalah kesungguhan hati kita saudara. Tuhan sudah tahu tetesan air mata kita. Ada nggak air mata itu yang bisa ngomong? Saya pikir air mata itu banyak berbicara tentang sesuatu, tetapi nggak berkata-kata secara voice, secara audible. Nah kalau kita membayangkan bahwa air mata saja Tuhan tahu, apalagi kata-kata kita. Artinya tidak perlu kata-kata yang panjang-panjang yang seakan-akan kayak anak kecil, mama beliin tas dong. Yaudah nanti ya nak, kalau papamu gajian kita beli tas. Sorenya, pah mana tasnya? Kan belum gajian. Besok paginya, mah bilangin papa suruh beliin tas, kan belum gajian nak. Nah begitu. Nah kita nggak boleh berkonsep bahwa sering kita memintanya seakan-akan itu meluluhkan hati Tuhan. Tidak selalu begitu saudara. Intinya adalah bahkan kita tidak minta pun Tuhan sudah tahu harus diberikan apa kepada kita. Amin. Dia adalah Bapa yang baik. Dia mengerti seluruh apa yang kita butuhkan dalam kehidupan kita. Kita membayangkan anak untuk masa depan mereka, kita membayangkan pekerjaan, kita membutuhkan gaji yang cukup, kita melihat keluarga kita, masa depannya seperti apa, dan Bapa yang baik mengetahui itu. Nah kenapa harus berdoa kan begitu ya? Karena Tuhan menguji kesungguhan kita. Misalnya kita pengen membelikan sesuatu atau kasih sesuatu kepada anak kita, tetapi anak kita diem saja, nggak pernah ngomong, cemberut doang, nggak ditanya juga nggak ngomong apa, dia nggak akan dapat apa-apa saudara. Meskipun kita tahu dia membutuhkan sepatu yang bagus, dia membutuhkan makanan yang enak dan sebagainya. Nah kita sebagai orang yang percaya tetap kita meminta, dalam artian bukan kita tidak percaya, tetapi kita menunjukkan kesungguhan kita. Melalui doa puasa kan juga begitu. Ya. Nah saudara, ada hal-hal yang memang tidak bisa diterjang dengan cuma doa saja, tetapi harus dengan puasa. Oleh sebab itu puasa itu luar biasa saudara. Jadi semalam saya itu nggak bisa tidur saudara. Saya sakit, kemudian saya berpikirnya besok harus puasa. Saya flu berat saudara. Waktu saya begini, ntar kan mangap tuh, enak tuh. Nanti nutup sendiri, karena kan begini ya, gitu. Wah, bangun lagi. Saya miring ke sini, sininya ada meler. Iya, yang bening kan. Kemudian balik lagi ke sini, ntar miring sebelah sini lagi gitu ya. Jadi saya nggak tidur semalaman itu. Sampai akhirnya ya saya harus meminum obat. Akhirnya saya pakai dari pagi sampai menjelang ini tadi untuk istirahat saudara. Nah ada beberapa saudara alasan medis juga tidak bisa melakukan itu.
Nah, saya berpikir, aduh, ini mau ada gerakan doa puasa, selalu ada tantangannya begitu ya. Tetapi saya berpikir saya harus menang untuk mengatasi semuanya. Nah, akhirnya saya mesti sembunyi di situ supaya tidak kena dingin, saudara. Puji Tuhan. Dan kemudian kita lihat juga, berdoalah supaya hidup kita semakin berkenan di matanya. Itu adalah yang paling penting dalam hidup kita. Kalau anak menyenangkan hati kita, memperkenankan hati kita, maka dia nggak mesti ngomong, nggak mesti ngerengek-ngerengek, saudara. Kita sudah sisihkan semuanya. Kita kasih deposito untuk masa depan dia. Kita masukkan tabungan untuk jangka panjang, untuk pendidikan dan sebagainya, tanpa mereka harus meminta. Saya percaya saudara sekalian bahwa semakin kita berkenan di mata Tuhan, apapun jalan hidup kita, Tuhan akan atur. Tiap langkahku, Tuhan diatur oleh Tuhan. Saya percaya bahwa Tuhan mengatur hidup kita. Nah, cuma kadang-kadang permintaan kita itu yang pengennya sesuai dengan hati kita. Kita minta A, Tuhan kasihnya B. Kita minta B, Tuhan kasihnya C. Kita minta AB, kasihnya yang D. Kita berpikir bahwa Tuhan terlalu masa bodoh sama kita. Tetapi kita percaya bahwa Tuhan itu punya jalan yang terbaik untuk kita sekalian. Ayat 8 bicara mengenai bagaimana kesungguhan kita, saudara. Mari kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Ayat 8. Jadi janganlah kamu seperti mereka, karena Bapa mengetahui apa yang kamu perlukan sebelum kamu meminta kepadanya. Ada beberapa orang males yang pakai ayat ini. Kan Tuhan sudah tahu. Ngapain kita mesti doa-doa? Ngapain kita mesti meminta-minta? Kalau Tuhan sudah tahu gitu loh. Nah, Tuhan bukan berarti nggak maha tahu terus kemudian menyuruh kita untuk mendoakan sesuatu. Tetapi dengan doa kita menunjukkan kesungguhan kita bahwa kita membutuhkan sesuatu. Saya percaya saudara berdoa dengan kebutuhan yang sangat, Tuhan akan membuka jalan. Siapa yang merasa jalan buntu, saudara? Jalan buntu ke depan, ke belakang, ke samping kanan, samping kiri. Saya pikir jalan ke atas masih ada, yaitu jalan Tuhan sendiri. Oleh sebab itu percayalah kepada Tuhan, apapun yang Tuhan berikan adalah yang terbaik untuk kita sekalian. Ayat 9 berbicara tentang Tuhan yang memahami kebutuhan anak-anaknya. Karena itu berdoalah demikian, Bapa kami yang di surga. Kita percaya bahwa kita adalah anak-anak Tuhan. Setuju? Nah, yang paling mengerti seorang anak itu adalah secara rohani adalah Bapa. Dan rasanya enak kita ngomong daripada yang jauh gitu ya. Maghrib begitu. Nah, kita lebih kayak dekat gitu loh. Bapa yang di surga, anakmu meminta kepadamu. Nah, kita merasa nggak kedekatan itu sebagai seorang anak terhadap Bapa. Dan kita sangat percaya bahwa Bapa itu adalah Bapa yang baik, yang sangat mengerti akan kebutuhan kita. Tetapi kita punya Bapa yang baik. Pertanyaannya, apakah kita sudah menjadi anak yang baik? Kalau kita sudah jadi anak yang baik, maka terjadilah engkau nggak usah meminta. Aku sudah menyediakan segala sesuatu. Ada seseorang yang pengen keluar kota, dia nggak tahu harus kemana, dia susah untuk menghubungi seseorang, tetapi perjalanan dia begitu ditolong, dipertemukan dengan orang-orang yang baik sama dia. Banyak orang yang sangat peduli sama dia, bawa tasnya, tunjukin jalannya, ya, kemudian diarahkan kepada satu tujuan yang tepat, dimasukkan ke sebuah tempat kantor yang memang dibutuhkan oleh dia, sampailah dia di alamat itu. Dan kadang-kadang kita berpikirnya, itu dari siapa? Karena saudara, sebaik apapun teman sahabat saudara kita mengemis apapun, kadang-kadang kalau Tuhan tidak menggerakkan juga nggak akan bisa. Betul nggak, saudara? Nggak bisa. Tetapi kalau kita menyadari bahwa ini kok bisa ya, kok jalannya seperti ini, itu adalah karena jalan Tuhan yang begitu luar biasa. Percayalah dan tetap percaya kepada Tuhan. Kemudian di ayat yang 9 berkata tentang pengudusan hati dan pikiran kita, karena Dia adalah kudus. Zaman perjanjian lama Tuhan sangat memegang kekudusannya. Dan banyak orang pengen melihat Tuhan, pengen menjamah Tuhan, seperti Musa begitu ya. Musa pun juga tidak langsung direct. Waktu itu dikatakan kalau orang bisa melihat Tuhan, orang bisa mati.
Alangkah kudusnya Tuhan. Dan ketika kita menyembah Tuhan itu adalah kudus, berarti kita yang datang kepada Dia harus layak, harus cocok, harus sinkron. Nah, kita menyadari bahwa doa kita harus kita diiringi dengan hati yang kudus, yang tulus kepada Dia. Jangan memaksakan kehendak kita dalam berdoa. Karena paksaan itu membuat kita kecewa, saudara. Pernah nggak mendikte Tuhan? Tuhan, saya pengen ini besok ya. Saya pengen ini Tuhan bulan depan ya. Pokoknya tahun ini kalau udah pakai pokoknya, saudara, itu udah tuntutan semua. Kalau tuntutan itu jatuhnya pasti kecewa sama Tuhan. Dan banyak orang-orang yang terlalu banyak kecewa oleh karena mereka mendikte Tuhan. Tuhan pengen diatur sama dia. Tetapi yang betul adalah biarlah kehendak-Mu yang jadi. Seperti ayat yang ke-10, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Jadi kita sudah meminta kepada Tuhan. Setelah itu pada akhirnya, Tuhan, saya meminta ini, Tuhan, saya pengen ini, saya pengen ini, saya pengen ini, Tuhan. Tetapi saya tidak maha tahu, saya tidak tahu yang terbaik seperti apa. Selanjutnya terserah Tuhan lah. Saya percaya dan tetap percaya bahwa jalan Tuhan adalah yang terbaik. Kemudian saudara sekalian, meminta yang secukupnya. Di ayat 11 mengatakan, berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Berikanlah pada kami makanan kami yang secukupnya. Ada kata hari ini, saudara. Dan kita tahu bahwa kesusahan hari cukuplah untuk sehari. Kita tahu bahwa itu yang membuat kita jadi tidak pahit, saudara. Biarlah hari ini saya bisa makan. Cuma hari ini aja kita nggak bisa makan, Bang Riki, nggak dimasakin, makanya nggak makan. Nah, kalau kita memang sengaja nggak makan, saudara. Tetapi hari-hari waktu kita lalui, kita bertanya, kita masih bisa makan? Masih. Meminta-minta nggak? Enggak. Minta ke mama iya, minta ke istri iya. Tetapi meminta-minta di jalan, di rel kereta nggak juga. Itu adalah pemeliharaan Tuhan. Dan kadang kita tidak menyadari bahwa itu harus disyukuri. Kemudian saudara sekalian, saya katakan bahwa di dalam ayat 12, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Kita lebih dulu mengampuni orang lain atau tidak di dalam ayat ini? Pertama-tama kita harus mengampuni orang lain seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Kadang-kadang kita tuh minta supaya orang mengampuni kita. Kita kebalik, saudara. Yang seharusnya adalah, yang saya lakukan adalah mengampuni orang. Baru setelah itu ampuni aku, Tuhan. Itu yang betul, saudara. Tetapi kadang-kadang sifat manusia kita tidak mudah untuk melakukan hal yang seperti itu. Jadi dalam unsur pengampunan itu ada unsur melepaskan pengampunan. Tidak gampang melepaskan pengampunan itu. Dan ketika orang tidak memiliki kemampuan untuk mengampuni, adanya adalah kepahitan. Pernah nggak berjumpa orang yang songong begitu, yang dia sangat drastis, bukan logatnya, bukan, tetapi misalnya, selamat pagi Bu, pagi, ada ini, ada itu di kamar, ada di sana, silakan ke belakang saja, begitu. Sebenarnya ketika masuk ke situ masih aja dia kayak songong begitu. Itu adalah orang-orang yang kepahitan seperti itu. Kadang kita menyadari bahwa apa yang terjadi, saya juga salahnya apa? Orang baru pertama kali, tetapi cetus gitu, saudara. Tetapi ketika orang dilayani begitu luar biasa, sampai ditanya, kamu siapa? Pendeta ya? Oh iya, berarti kamu tahu semuanya ya? Kau bisa baca aku dah. Nah, kalau ada tulisannya mah bisa baca gitu ya. Tetapi akhirnya seorang pendeta dibilang bahwa ini orang kepahitan. Dan saat itu juga dia ngomong, kayaknya ibu ada kepahitan. Disitulah dia menangis dan dia katakan, saya sangat pahit dengan orang yang dekat. Saudara, kita jarang loh kepahitan itu sama orang yang jauh sama kita. Saya kepahitan dengan orang yang tidak pernah ketemu sama saya. Itu dipersoalkan kesehatan jiwa kita, saudara. Saya sangat kecewa dengan orang sopir bus yang ada di sana itu. Kita juga nggak tahu itu orang siapa. Kebanyakan kepahitan itu terjadi adalah bersama terhadap orang yang dekat sama kita. Karena dia adalah
yang satu batin sama kita. Tetapi pelepasan akan terjadi di situ, saudara, ketika kita memberikan pengampunan kepada mereka. Dan yang terakhir adalah ayat 13 mengatakan, dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Saudara, jangan membawa diri kita kepada pencobaan. Kita jangan bawa diri kita kepada pencobaan. Kita mencobai sendiri gitu loh. Nah, misalnya orang lagi perang di dalam rumah tangga, dia mulai cari-cari medsos dalam bentuk kolom cari jodoh begitu ya, misalnya cari orang yang bisa dideketin begitu ya. Seorang bapak mencari seorang wanita mencari bapak-bapak, atau yang lebih muda namanya apa, berondong misalnya gitu ya. Nah, itu kan sebuah cara untuk mencobai dirinya sendiri. Nah, ketika dia sudah terpaut di situ, dia mulai sadar di tengah, orang nggak bisa lepas sama dia, baru dia ngomong sama pendeta, Pak, tolong saya ini, saya pengen melepaskan diri daripada orang ini. Orang itu begitu mengganggu saya, orang itu begitu mengikat saya punya istri dan saya nggak bisa kemana-mana. Pertanyaannya itu adalah hal-hal yang memang disengaja, dan rasanya sulit untuk bisa dilepaskan dengan hal itu. Makanya saudara sekalian, di dalam doa kita jangan sampai kita menceburkan diri kepada satu pencobaan yang kita sendiri susah untuk mengatasinya. Nah, hari ini kita akan berdoa, nanti ada pokok-pokok doa yang sudah di-sharekan di WA group saudara. Setelah penyembahan nanti ada doa di situ, mari kita dukung. Dan saya berharap saudara tidak berhenti saja, tidak diem saja. Waktu kita doa, ya doa saja. Waktu kalimat yang bagus, amin, begitu ya. Waktu kalimat yang sedang kita tunggu haleluya, haleluya, amin, begitu saudara. Jadi jangan saudara diem saja, lama-lama ngantuk saudara, karena habis makan tadi ya. Nah, kita berharap tadi makan kecil, tetapi udah ada yang gede juga gitu ya. Nah, nanti lebih gede lagi habis ini ya, puji Tuhan. Nah, selain itu juga kita akan mendoakan bangsa negara, kota, kemudian kita doakan juga untuk gereja kita. Kita doakan permasalahan sakit penyakit di jemaat kita, dan berbagai-bagailah yang kita doakan hari ini. Mari saudara, sebelum masuk ke situ, kita akan berdoa untuk menerima firman Tuhan ini. Terima kasih ya Tuhan, kami ucap syukur bahwa Tuhan sudah mengarahkan kami kepada doa yang benar, yang sesuai dengan keinginan Tuhan. Ampuni kami Tuhan, jikalau kami suka melakukan hal yang salah di mata Tuhan, yang kami pikir itu adalah hal yang betul, tetapi ternyata tidak juga. Ajarkan kami memiliki ketulusan hati untuk mendoakan. Ajarkan kami Tuhan memiliki beban untuk mendoakan sesuatu Tuhan. Kami percaya doa dengan cinta itu akan melebur menjadi sebuah mujizat yang luar biasa. Sebentar kami akan mendoakan banyak pokok-pokok yang akan kami lakukan, kiranya Tuhan memberkati semuanya. Terima kasih ya Tuhan, kami sudah belajar banyak tentang firman Tuhan, dan kiranya firman Tuhan ini menyegarkan jiwa kami yang letih lesu dan berbeban berat. Kami boleh mengalami penghiburan, kekuatan yang baru daripada Tuhan. Anak-anak Tuhan yang sudah hadir dan mereka merasakan sakit dalam tubuh mereka, Tuhan akan sembuhkan dalam nama Yesus. Terima kasih, dalam nama Yesus kami terima firman Tuhan. Haleluya, amin.